Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 semuanya. Kembali lagi kita bersama video pembelajaran kelas 4 SD. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan materi matematika tentang pecahan. Yang pertama, cara menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian dan pembagian. Yang kedua, menentukan pecahan pada garis bilangan. Yang ketiga, cara menyederhanakan pecahan. Baiklah, murid-murid sekalian, untuk itu Bapak harapkan kalian dapat memahaminya dan mempelajari serta mencoba cara perhitungan pecahan tersebut. Marilah kita saksikan video materi matematika pecahan tersebut sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Baiklah, murid-murid sekalian, tujuan pembelajaran dari matematika materi pecahan yang pertama yaitu siswa dapat menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian dan pembagian. Yang kedua, siswa dapat menyederhanakan pecahan. Yang ketiga, siswa dapat menentukan pecahan pada garis bilangan. Yang pertama, menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian dan pembagian. Yang pertama yaitu menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian. Contohnya yang pertama, tentukan pecahan yang senilai dengan 1/3. Itu dengan cara perkalian. Contohnya 1/3 pembilang dan penyebutnya dikali 2 dengan bilangan yang sama. 1/3 dikali 2 sama dengan 2/6. Kemudian pembilang dan penyebutnya dikali 3. Sebagai contoh, 1/3, 1 dikali 3, 3 dikali 3 sama dengan 3/9. Contoh yang berikutnya, pembilang dan penyebutnya dikali 4. 1/3 dikali 4 sama dengan 4/12. Pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama dan seterusnya. Jadi, pecahan yang senilai dengan 1/3 antara lain 2/6, 3/9, dan 4/12. Contoh yang kedua, menentukan pecahan senilai dengan cara pembagian. Contohnya, tentukan pecahan yang senilai dengan 12/18. Penyelesaian, kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan asli. Pembilang itu yang di atas, penyebut adalah bilangan yang di bawah. Contohnya, 12/18 dibagi 2 sama dengan 6/9. Pembilang dan penyebutnya dibagi 2. Contoh selanjutnya, 12/18 dibagi 3 sama dengan 4/6. Pembilang dan penyebut dibagi 3. 12/18 dibagi 6 sama dengan 2/3. Pembilang dan penyebutnya dibagi 6. Jadi pembilang di atas, penyebut di bawah itu dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi pecahan yang senilai dengan 12/18 adalah 6/9, 4/6, dan 2/3. Contoh yang lainnya bisa kalian pelajari di buku kalian. Yang kedua, menyederhanakan bilangan pecahan. Penyederhanaan pecahan dapat kita lakukan dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan asli secara terus-menerus sampai keduanya tidak dapat dibagi lagi. Perhatikan contoh berikut. Contoh, sederhanakan pecahan 6/18. Penyelesaian, 6/18 penyebut dan pembilangnya bisa dibagi 2. Jadi hasilnya
6 dibagi 2, 3. 18 dibagi 2, 9. Sama dengan 3/9. 3/9 ini masih bisa kita sederhanakan lagi dengan dibagi pembilang dan penyebutnya dibagi 3. 3/9 dibagi 3 sama dengan 1/3. Apakah 1/3 ini bisa kita sederhanakan lagi? Jawabannya tidak, karena tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi bentuk paling sederhana dari 6/18 adalah 1/3. Contoh yang selanjutnya 2/4. Pembilang dan penyebutnya bisa kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya sama dengan 1/2. Pada soal 5/75, pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan 5, hasilnya sama dengan 1/15. Contoh yang selanjutnya pada bilangan pecahan 24/32 bisa disederhanakan dengan dibagi 2, hasilnya sama dengan 12/16. 12/16 ini bisa disederhanakan lagi dengan pembilang dan penyebutnya dibagi 2, sama dengan 6/8. 6/8 ini bisa disederhanakan lagi dengan dibagi pembilang dan penyebutnya dibagi 2, sama dengan 3/4. 3/4 ini tidak bisa disederhanakan lagi, jadi hasil akhirnya adalah 3/4. Bentuk sederhana dari pecahan 24/32 sama dengan 3/4. Atau bilangan pecahan 24/32 ini bisa kita bagi dengan 8. Jadi hasilnya sama dengan 3/4. Yang ketiga, mengetahui letak pecahan pada garis bilangan. Mengetahui letak pecahan pada garis bilangan, untuk mengurutkan pecahan, kita dapat menggunakan garis bilangan. Ayo kita mengenal pecahan pada garis bilangan terlebih dahulu. Ayo mengamati, perhatikan garis bilangan berikut ini. Garis bilangan berikut memuat pecahan berpenyebut 2. Contoh garis bilangan bisa kalian lihat di buku. Kita buat dulu garis bilangannya. Garis bilangan yang berpenyebut 2. 0, 1/2, 2/2 atau sama dengan 1, 3/2, 4/2 sama dengan 2. Jadi urutannya dimulai dari 0, kemudian diteruskan 1/2, 2/2, 3/2 sampai 4/2 sama dengan 2. Contoh yang selanjutnya, garis bilangan berikut memuat pecahan berpenyebut 3. Berpenyebut artinya bilangan yang di bawahnya 3. Misal dimulai dari 0, 1/3, 2/3, 3/3 atau sama dengan 1, 4/3, 5/3, 6/3 sama dengan 2 dan seterusnya. Selanjutnya garis bilangan berikut yang memuat pecahan berpenyebut 4. Dimulai dari 0, 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 sama dengan 1, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 atau sama dengan 2 dan seterusnya. Contoh yang selanjutnya itu garis bilangan berikut yang memuat pecahan berpenyebut 6. Dimulai dari 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 atau sama dengan 1, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6 atau sama dengan 2 dan seterusnya. Itulah contoh mengetahui letak pecahan pada garis bilangan. Contoh yang lainnya bisa kalian lihat di buku jelajah matematika kalian, yang ada di buku yang paket matematika kalian, dan kalian dapat mencobanya, berlatih menemukan pecahan dan cara perhitungannya. Baiklah murid-murid kelas 4 sekalian, materi sudah disampaikan. Bapak harapkan anak-anak Bapak kelas 4 dapat melakukan perhitungan bilangan pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, serta mengetahui letak pecahan pada garis bilangan. Oleh karena itu, teruslah giat belajar, jangan mudah menyerah, dan selalu mencoba. Dan Bapak harapkan semuanya memahami materi yang telah disampaikan. Akhir kata,
Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.